Aduh maaf ya, tadi Kak Mona keasikan belanja di Place Market, banyak diskon. Banyak banget, ada yang diskon 20%, ada yang diskon 30%. Nah, kalian sebelumnya udah pernah dengar kan yang kata-kata persen-persen, ya kan? Nah, itu nggak jauh berbeda dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Kita kali ini akan belajar tentang persen. Oke. Materi pertama nanti kamu akan menjelaskan tentang pecahan, merubah pecahan ke persen, merubah persen ke pecahan, merubah desimal ke persen, atau sebaliknya persen ke desimal. Oke, semuanya siap? Siap dong, siap. Oke, lanjut aja langsung guys. Materi pertama, merubah pecahan ke persen. Yang namanya pecahan itu adalah per ya. 1/4, 2/3, 1/5 itu namanya pecahan. Kalau persen 12%, 13%, 16%. Nah sekarang gimana Kak cara merubah pecahan menjadi persen? Nah itu gampang banget. Langsung aja ke soal 3/4 itu berapa persen? Berapa? Gampang banget, 3/4. Caranya kalau persen itu pasti dikali 100. Persen itu 100/100 sebenarnya. Jadi kalau pecahan 3/4 itu langsung aja gampang, 3/4 dikali 100. Oke, jadi kalau dikali berarti dikali yang atasnya ya. 3/4 dikali 100 berarti 3 dikali 100 dibagi 4. Jadi 300/4. 300 dibagi 4 sama dengan 75%. Nah, untuk mendapatkan persen tadi itu dikali 100. Contoh lagi, 7/8. Berapa persen? Ya, 7/8. Contoh lain, 7/8 berapa persen? 7. Jadi jawabannya adalah 7/8 dikali 100. Jadi 7 kali 100 dibagi 8. Jawabannya berapa? 87,5. Contoh lain 1/4. 1/4 itu dijadikan persen. Berapa persen? 1/4 dikali 100. Berarti 1 kali 100 adalah 100 dibagi 4. Jawabannya adalah 25%. Oke, next, lanjut. Materi selanjutnya adalah persen ke pecahan. Tadi kan pecahan ke persen. Sekarang persen ke pecahan. Contoh 45%. Berarti berapa? Pecahannya gampang, tambah gampang banget. Kalau persen itu pasti per 100. Berarti 45% jadi 45/100. Karena angkanya terlalu besar, 45/100 kita sederhanakan. 45/100 kita sederhanakan, dibagi 5 bagi 5. Kalau atas bagi 5, bawah harus dibagi 5. Harus adil. 45 bagi 5, 9. 100 bagi 5, 20. Jadi jawabannya adalah 9/20. Contoh lagi, 75% berapa pecahannya? Berarti 75/100. Jawabannya adalah 75/100. Disederhanakan. Di atas dibagi 25, di bawah dibagi 25. Jawabannya adalah 3/4. Jadi harus dibagi sama-sama yang bisa dibagi. Kalau di atas bisa dibagi 25, bawah juga harus dibagi 25. Kalau yang atas nggak bisa dibagi 25, cari angka yang lain. Pintar, good. Hebat. Lanjut, next. Sekarang ke materi ketiga, yaitu merubah pecahan, merubah desimal ke persen. Desimal tahu ya, yang koma-koma itu namanya desimal. 0,2, 0,3 itu namanya desimal. Oke, langsung ke contoh. 3,78 itu jadikan persen gimana? 3,78 dijadikan persen adalah, kita jadikan pecahan dulu. 3,78 itu sama dengan 378/100. Kita lihat di belakang koma itu ada berapa angka? Ada 2, berarti per 100. Jadi 378/100. Kalau persen itu per 100 lagi, berarti 378/100/100. Jadikan perkalian, berarti 378/100 dikali 1/100. Itu sama dengan 378 dibagi 10.000. Hasilnya adalah 0,07
378. Good. Nah, contoh lagi 5,10. 5,10 berarti 510 per 100 per 100 karena persen per 100. Jadi dijadikan perkalian 510 per 100 dikali 1 per 100. Berarti sama dengan 510 dibagi 10.000, hasilnya 0,0510. Bisa di sini. Terakhir yaitu adalah merubah persen ke desimal. Ini tambah gampang banget. 13% berarti 13 per 100. Itu jadikan desimal. Kita lihat 13 per 100 berarti 13 dibagi 100. Komanya di mana? Kita lihat angkanya. 13 berarti 3, 1. Nah, di depan kan, berarti kalau di depan dikasih koma, dikasih 0. Berarti di belakang koma ada 2 angka pas per 100. Contoh lagi 425%. 425% berarti 425 per 100. 425 berarti 52. Nah, 2 angka karena nolnya ada 2 berarti 2 angka 5, 2 berarti koma. Jadi hasilnya 4,25. Good. Oke, hebat. Oke, nah ada contoh lagi nih. Ini yang sering banget keluar ya, keluar banget di pelajaran sekolah di AI Cerdas Indonesia di level 6, level nanti level 4 dan 5 dan 6 juga ada kan materi sekolah. Ini contoh seperti ini. Ada diagram. Nah, diagram ini dibagi beberapa. Nah, di sini pertanyaannya adalah ada diketahui SMA itu 15%. SMP siku-siku ya, sudutnya siku-siku. SD tidak diketahui. Dan masyarakat umum 40%. Jadi di sini diketahui ada sebuah karnaval yang diikuti oleh mahasiswa SMA, SMP, SD, dan masyarakat umum. Diketahui SMA 15%, SMP belum diketahui tapi sudutnya diketahui, siku-siku, dan SD tidak ketahui, masyarakat 40%. Jika seluruh pengunjung berjumlah 640 orang, maka berapa banyak pengunjung SD? Jadi anak SD-nya itu berapa? Nah, caranya kita ketahui dulu SD ini berapa persen dari diagram. Kalau semuanya itu persen berarti semuanya harus 100%. Sudah diketahui SMA 15, masyarakat 45. Jadi 15 tambah 40 adalah 55. Sisa 45 ya kan yang belum 45. SMP siku-siku. Kalau sudut siku-siku itu berarti dia seperempat berarti hanya 25. Jadi 25. Jadi SMP sudah diketahui 25. Sudah diketahui semuanya. Tadi anak SMA 15, masyarakat 40 dan SMP 25. Berarti sisanya berapa? 80, 100 jadi udah diketahui 80 berarti tinggal 20%. Good. Jadi sudah diketahui anak SD adalah 20%. Nah, caranya untuk mengetahui jumlahnya, sudah mengetahui persennya, tinggal 20%. 20% berarti 20 per 100 dikali jumlah pengunjungnya berapa? 640. Good. Berarti 20 per 100 dikali 640. Jawabannya berapa? Betul, 128 gitu caranya. Oke, paham di sini? Oke, good. Oke, keren. Contoh lagi. Nah, ini yang sering yang tadi Kak Mona di awal video tadi Kak Mona lihat diskon. Nah, ada contoh-contoh soal nih. Kak Mona membeli tas dengan harga awal 350.000. Nah, karena ada diskon, dipotong diskonnya itu 20%. Maka berapa? Ayo, harganya jadi berapa? Kak Mona harus bayar berapa? Awalnya 350 dipotong 20%. Nah, persennya ini kita duitkan dulu. Jadi 20% dari 350 itu berapa? Nah, sudah. Jadi 20% berarti 20 per 100 dikali 350. Itu berapa? Udah ketemu uangnya? Uangnya adalah 70.000. Jadi Kak Mona dapat potongan 70.000. Jadi tinggal ngurangin aja. Awalnya nih harganya 350 dikurangi 70.000. Jadi Kak Mona hanya harus membayar 280.000 gitu. Oke.
keren kan? Udah semuanya udah paham di sini tentang persen. Jadi pecahan ke persen, persen ke pecahan, desimal ke persen, persen ke desimal, diagram dan juga persen diskonan. Oke, good. Oke, sekian dari Kak Mona. Aduh, Kak Mona itu sebenarnya sedih sih. Harus meninggalkan sahabat Gen Aji di rumah, tapi tenang aja, besok Kak Mona tetap akan hadir di hadapan sahabat Gen Aji dengan materi yang lain. Oke, sekian dari Kak Mona. Tetap semangat, tetap gembira, jadilah anak cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.